Dewa medis terkuat. Bab 423. Ayo, kita masuk dan makan. Jangan ganggu dia. Baiklah. Keduanya berjalan ke ruang pribadi, dan sambil makan, Qin Yui berbicara tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Setengah bulan yang lalu, orang-orang dari istana Yunteng mendatangi Kundi dan membunuh banyak keluarga yang menolak mematuhi mereka. Keluarga Zheng, mantan bawahanmu, juga dihabisi oleh mereka. Kepala keluarga, Zheng Feng, digantung hidup-hidup di gerbang keluarga Zheng dan meninggal karena dehidrasi akibat sinar matahari. Kemudian, semua keluarga di Kundi secara bertahap berhenti mendengarkan kata-kata Istana Abadi Yunteng. Kau tahu bos perusahaan kita. Dia takut padamu dan bersikap sangat baik. Namun setelah datang ke Istana Yunteng, dia langsung bekerja untuk pihak lain dan menjadi antek mereka. Beberapa waktu lalu, untuk menarik hati Kundi kami, keluarga baru, keluarga Leng, ingin memberikan saya kepada putra tertua keluarga Leng dan meminta saya menjadi gundiknya. Saya menolak, jadi mereka memukul wajah saya. Putra tertua keluarga Leng itu memaksaku tinggal di hotel besar ini, katanya dia ingin aku menyesali perbuatanku. Kalau aku tidak jadi wanitanya, dia akan membuatku bekerja sebagai pelayan di sini seumur hidupku. Pernahkah kamu berpikir untuk melarikan diri? Lari. Bagaimana kau bisa lari? Qin Yui tersenyum pahit. Kau tahu betapa kuatnya makhluk sepertimu. Kurasa aku akan tertangkap bahkan sebelum aku keluar dari kota ini. Dan ada banyak antek keluarga Leng di hotel ini. Aku tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Mendengar kata-kata Qin Yui, Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, setidaknya kau harus memikirkan cara untuk meneleponku. Kita semua adalah teman sekelas lama, dan kau pernah membantu istriku sebelumnya. Aku tidak bisa mengabaikan masalahmu begitu saja, kan? Qin Yui menghela nafas pelan. Hei, bukannya aku tidak memikirkannya, tapi ponselku sudah diambil, bagaimana aku bisa menelepon? Sekarang, aku dikurung di hotel ini oleh mereka. Tuan tertua keluarga Leng sengaja mencoba membunuhku. Jika saja kau tak bertemu denganku kali ini, hidupku mungkin sudah berakhir. Xiao Chen menghela nafas panjang dan berbicara lagi. Jangan khawatir, aku datang ke sini kali ini hanya untuk menghancurkan mereka. Mulai sekarang, ketertiban akan dipulihkan di sini. Mengenai masalahmu, jangan khawatir, aku akan menyuruh seseorang membunuh bosmu dan memberimu perusahaannya, yang dapat dianggap sebagai kompensasi atas keluhan yang telah kau derita selama ini. Qin Yui tersenyum, menyipitkan matanya, dan berkata kepada Xiao Chen. Hei, Xiao Chen. Kamu bilang, kamu sangat kuat, kenapa aku tidak menjadi kekasihmu? Lagi pula, pria kuat sepertimu pasti tidak kekurangan wanita di sekitarmu, kan? Aku sangat cantik dan seorang bintang besar, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi wanitamu? Xiao Chen memutar matanya. Apakah aku pria yang vulgar? Aku sangat setia, oke. Bah. Semua laki-laki itu jahat, dan kamu berpura-pura serius di sini. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Betapapun buruknya seorang pria, pasti ada satu atau dua pria baik di antara mereka. Lagi pula, tekadku tidak sebanding dengan pria rendahan. Singkirkan pikiran-pikiran kecilmu. Selain istriku, aku tidak akan mencari wanita di luar sana. Xiao Chen mengatakan kebenaran. Istrinya telah begitu menderita untuknya dan masih menunggunya. Jika dia bersikap begitu santai dan menemukan wanita lain di luar, bukankah itu akan menjadi hal yang buruk? Seorang pria yang berdiri tegak dan mampu memikul tanggung jawab disebut pria. Kalau kamu bahkan tidak bisa mengendalikan ikat pinggangmu sendiri, kamu lelaki macam apa? Setelah makan, tentara Longyan secara bertahap tiba di Kundi. Xiao Chen mengirim orang untuk mengikuti Qin Yui untuk berurusan dengan bosnya, sementara dia membawa orang ke keluarga terbesar di Kundi, keluarga Leng. Awalnya, keluarga ini hanyalah keluarga kecil di Kundi, tetapi sekarang, setelah mengikuti orang-orang Istana Abadi Yunteng dan menjadi antek-antek Istana Abadi Yunteng, status keluarga Leng tiba-tiba meningkat, dan tidak diketahui berapa kali lipat telah meningkat. Bukan hanya villa kecil aslinya yang diubah menjadi rumah bangsawan paling mewah di Kundi, tetapi rumah bangsawan ini awalnya milik keluarga Zheng dari Kundi. Pada saat yang sama, ada banyak sekali orang yang datang untuk memberikan hadiah dan menjalin persahabatan setiap hari. Bahkan sekarang sudah larut malam, kadang-kadang ada saja orang yang datang ke rumah keluarga Leng bersama kenalannya untuk memberikan hadiah. Karena banyak sekali orang yang datang untuk menyanjung keluarga Leng. Pada siang hari,
mereka semua adalah orang-orang penting, dan sulit bagi beberapa keluarga kecil untuk mendapat kesempatan mengunjungi keluarga Leng. Oleh karena itu, mereka hanya bisa datang ke rumah keluarga Leng pada malam hari, saat tidak banyak orang di sekitar yang berkunjung ke rumah keluarga Leng. Pada saat ini, armada Rolls-Royce perlahan memasuki gerbang keluarga Leng. Hal ini langsung menarik perhatian banyak orang. Sebab, mereka yang datang ke keluarga Leng untuk menjalin koneksi di malam hari seperti ini umumnya adalah bos-bos kecil, dan bahkan mungkin tidak diterima. Mengapa ada begitu banyak mobil mewah Rolls-Royce? Lagi pula, nomor plat kendaraan ini bukan plat kendaraan kundi mereka. Pintu mobil terbuka dan sesosok tubuh perlahan berjalan turun dari mobil. Dengan bantuan lampu di rumah besar itu, semua orang dapat melihat samar-samar bahwa itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki wajah tampan yang patut ditiru dan temperamen yang mengagumkan. Dengan pandangan sekilas, orang dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini jauh dari orang biasa. Siapa orang ini? Kelihatannya sangat mengagumkan. Apakah mereka datang ke sini untuk mengunjungi keluarga Leng juga? Itu tidak benar. Saat ini, keluarga Leng adalah tokoh terkenal di Istana Yunteng. Konon, Tuan Muda Leng telah menjadi anak baptis tetua Istana Yunteng. Ibunya, yang masih memiliki pesonanya, bahkan pernah tidur di ranjang tetua Istana Yunteng. Diam. Jangan katakan itu. Jika ada yang tahu, kau bisa kehilangan nyawamu. Orang yang datang adalah Xiao Chen. Dia tentu saja tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia hanya melihat ke arah gerbang rumah besar itu, di mana ada mayat yang tergantung. Ini menjadi sedikit kering. Tidak mungkin orang lain selain Zheng Feng. Shen Tianjun mendekati telinga Xiao Chen dan berbisik. Tuan Xiao, meskipun Zheng Feng dari keluarga Zheng terbunuh, beberapa keturunan keluarga Zheng tertinggal dan menjadi budak keluarga Leng. Keluarga Leng tampaknya ingin mempermalukan keluarga Zheng dengan sengaja. Dua sinar dingin bersinar di mata Xiao Chen, dan niat membunuh meledak. Jika ada yang berani menyentuh keluargaku, keluarga Lengnya tidak perlu lagi ada. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa sosok bergegas mendekat. Hei! Di sana, orang yang mengendarai Rolls-Royce. Siapa yang menyuruhmu mengemudikan mobil itu? Dasar bajingan! Apa kau tidak tahu aturan keluarga Leng? Keluar dari sini sekarang juga. Bab 424. Pelayan keluarga Leng kelihatannya sombong sekali. Sebagai pelayan keluarga Leng, keluarga terbesar di Kundi saat ini, mereka dapat dikatakan telah memanfaatkan kekuatan tuan mereka secara ekstrim. Shen Tianjun melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Rumah bangsawan ini adalah rumah bangsawan keluarga Zheng. Sejak kapan ini menjadi rumah bangsawan keluarga Lengnya? Pelayan keluarga Leng tiba-tiba tersenyum sinis. Hah? Keluarga Zheng. Kalian belum bangun, ya? Keluarga Zheng sudah lama menjadi bagian dari masa lalu. Apa kalian melihat orang itu tergantung di luar? Itu mayat Zheng Feng, kepala keluarga Zheng. Sekarang, nama rumah ini adalah Leng. Shen Tianjun mencibir. Benarkah? Mungkin tidak demikian. Wajah pelayan keluarga Leng tiba-tiba berubah dingin. Ada apa? Kalian, apakah kalian masih berencana untuk membuat masalah bagi kami? Jika demikian, saya sarankan kalian untuk melupakan ide ini. Jika tidak, jangan salahkan saya, keluarga Leng, karena tidak mengingatkan kalian. Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Tepat saat kata-kata itu terucap, sesosok di antara para pelayan keluarga Leng tiba-tiba muncul. Tampaknya dia mengenali identitas Xiao Chen. Dia melangkah maju dengan cepat dan bersujud kepada Xiao Chen sambil berkata, Tuan Xiao, itu benar-benar Anda. Tuan Xiao. Xiao Chen melirik dan sedikit mengernyit. Wajah orang lainnya tampak agak familiar. Dia tampaknya adalah generasi muda yang pernah tinggal bersama Zheng Feng. Pihak lain melihat keraguan Xiao Chen dan dengan cepat berkata, Tuan Xiao, saya Zheng Lu. Zheng Feng adalah paman saya. Saya anggota keluarga Lu. Jadi begitulah adanya. Pelayan keluarga Leng menendang Zheng Lu dengan keras. Bajingan. Sekarang kau adalah pelayan keluarga Leng, dan kau berani berlutut di hadapan orang lain. Kau sudah lelah hidup. Cepat bangun, kalau tidak, aku akan menendangmu sampai mati. Zheng Lu tampaknya keras kepala. Bah, apa-apaan keluarga Leng itu? Tuan Xiao adalah penguasa keluarga Zheng kita. Keluarga Leng hanyalah anjing liar. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memamerkan kekuasaan mereka? Hei, berani sekali kau, ya. Beraninya kau berkata seperti itu tentang keluarga Leng.
Kurasa kau sudah bosan hidup. Ayo, hajar bocah ini sampai mati dan beritahu dia siapa majikannya. Ya. Saat dia berbicara, pelayan keluarga Leng segera melangkah maju dan bersiap untuk menghadapi Zheng Lu. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan Shen Tianjun mengerti dan segera melangkah maju. Berhenti. Keluarga Zheng adalah bawahan Tuan Xiao. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menindas kami sesuka hati? Orang tua, apa yang kau banggakan? Kami belum berurusan denganmu. Jangan harap kau bisa lolos. Nanti, kau juga akan kami tangani. Shen Tianjun meninju secara langsung. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau memperlakukanku. Kekuatan pukulan ini begitu dahsyat, dalam sekejap langsung membunuh beberapa pelayan keluarga Leng. Ada kilatan cahaya, dan semua orang terlempar mundur. Organ-organ dalamnya semuanya terlepas, dan darah mengucur keluar. Anggota tubuh mereka bengkok dan mereka tampak sangat menakutkan. Ketika pengurus keluarga Leng yang memimpin rombongan itu melihat kejadian ini, dia pun bergidik hebat, lalu mengikuti dari dekat dan berlari cepat ke belakang. Pembunuhan. Pembunuhan. Seseorang berani membunuh seseorang di rumah keluarga Leng. Seruan ini menyebabkan keributan di seluruh istana. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Apakah orang ini gila? Beraninya dia membunuh seseorang dari keluarga Leng. Keluarga Leng adalah yang paling penting di bawah istana abadi Yunteng. Tidak ada duanya, lebih dari 10.000 orang. Beraninya dia memprovokasi keluarga Leng. Orang-orang ini pasti mencari kematian. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu gegabah. Semua orang mengira Xiao Chen dan lainnya sudah mati. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka berjalan menuju depan, menuju villa keluarga Leng. Petik 2. Adegan ini membuat banyak orang merasa sedikit gila. Gila, gila. Orang ini benar-benar gila. Keluarga Leng pasti akan membunuhnya. Faktanya, tepat ketika mereka tiba di gerbang keluarga Leng, beberapa tokoh yang sangat kuat telah dengan cepat tiba di luar villa. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit yang disembah oleh keluarga Leng. Kekuatan mereka secara alami tidak diragukan lagi. Namun sangat disayangkan, meskipun mereka sangat kuat, mereka masih jauh dari mencapai tingkat alam dewa. Oleh karena itu, mereka bahkan kurang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan anak buah Xiao Chen. Murid-murid tentara Longyan menghentikan pergerakan tidak biasa orang-orang ini dengan kecepatan kilat. Membunuh. Tanda seru petik 2. Setelah teriakan ringan, permainan pembunuhan resmi dimulai. Di dalam rumah keluarga Leng, terdengar teriakan dan banyak sekali sosok yang jatuh satu demi satu. Tak seorang pun yang mencoba mendekati Xiao Chen dapat bertahan hidup. Xiao Chen berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya, selangkah demi selangkah, hingga dia tiba di depan villa keluarga Leng. Shen Tianjun melangkah maju dengan cepat dan menendang pintu villa hingga terbuka. Ledakan. Disertai ledakan keras, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Orang-orang ini gila. Mereka pasti akan dibunuh oleh keluarga Leng. Mereka sudah mati. Mereka benar-benar mati. Tidak ada seorang pun yang hadir optimis terhadap Xiao Chen dan yang lainnya. Mereka kurang lebih pernah mendengar nama Xiao Chen sebelumnya. Namun kini, penguasa Istana Abadi telah tiba di dunia fana. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga besar yang tumbang. Era saat ini telah berubah dan telah menjadi era Istana Abadi. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang layak dibandingkan dengan mereka. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Asgard. Di hadapan para penguasa Istana Abadi, mereka hanya memenuhi syarat untuk menyerah. Di dalam villa, semua orang dari keluarga Leng sudah menunggu mereka. Mereka mengetahuinya saat Xiao Chen memasuki istana. Awalnya mereka mengira Xiao Chen berasal dari keluarga bangsawan dan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun saya tidak menyangka pada akhirnya, mereka malah datang menimbulkan masalah. Tanda seru. Namun, keluarga Leng tidak takut. Identitas mereka saat ini tidak lagi seperti dulu. Sekarang, mereka adalah bawahan Istana Abadi Yunteng dan merupakan juru bicara Istana Abadi Yunteng di Kundi. Dengan kata lain yang lebih arogan, mereka adalah Dewa Kundi saat ini. Tak seorang pun yang layak dibandingkan dengan mereka. Bahkan Tuan Xiao yang sebelumnya terkenal pun tidak memenuhi syarat. Setelah melihat Xiao Chen dan yang lainnya masuk, wajah semua orang di keluarga Leng menjadi sedikit serius, tetapi mereka tidak terlalu takut. Kau adalah Jiangbei Xiao Chen, mantan penguasa keluarga Zheng. Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya.
Dia berjalan langsung ke kursi kehormatan keluarga Leng, mengabaikan seluruh keluarga Leng sebagai bukan apa-apa. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menduduki jabatan itu? Tahukah kau bahwa itu adalah jabatan kehormatan keluarga Lengku? Bersambung.